Hai guys, ketemu lagi di Jurnal Otaku Indonesia. Kok gue ngomongnya hai guys juga ya kan gitu. Ya, seperti biasa gue Nugra dan gue bukan Randy. Dan hari ini kita sama-sama dengan grup Pikmania. Dan gue bingung ngomong apa berikutnya. oke lah, kita beruntung dapat kesempatan untuk bisa ketemu dan meet dan gathering sama orang-orang Pikmania, dan kita juga bisa sedikit interview tentang apa sih sebenarnya Pikmania itu dan bagaimana sepak terjang mereka di dunia komunitas otaku Indonesia. Oke lah, di sini kita sudah ada kedatangan 3 tamu yang so wonderful. Kita di sini silakan perkenalkan masing-masing karena gue sendiri belum kenal. Ya, saya Andrin, Saya Johannes dan founder kami. Oke, Pikmania ini perannya masing-masing apa nih? Perannya? Ya, kita semua admin dari komunitas ini Pikmania. Semuanya? Ya, tiga-tiganya. Total ada 12 admin supaya lebih objektif di mana gitu. Kalau saya mau terus. Ya, 6 di Jakarta, 6 di Surabaya. Perlu kasih tahu username-nya, Facebooknya? Facebooknya Ya, screen name di Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? just like 13. ya gitulah. Kalau di Facebooknya ya bisa langsung aja ke Facebooknya Pikmania, terus lihat ada jadwal. Oke, terus gimana sih namanya? awal terbentuknya Pikmania itu sebenarnya didasari oleh apa? Gimana? Kita dulu di masa lalu ada Sudah saya contekan. Oh, contekannya di ada pencontekannya, sebenarnya ada di websitenya. Ada Bible-nya. Kita kasih lihat websitenya. Di Itu sini ada pembicaraan tentang Figma di 2 komunitas terbesar di Indonesia, yaitu di Kaskus dan Cafe Gaul. Waktu itu kita ada banyak ngomong-ngomong bagaimana kalau kita membuat sebuah komunitas sendiri yang Figma yang menampung semua orang di Jakarta, di Indonesia. Dan pertama dikasihlah nama-namanya tuh, usul-usulan nama dari Figma Nesia, Figma Edix, Figma Niax, dan segala macam, sampai tanggal 11 Februari 2011 disebutlah sebuah nama Pikmania, dan akhirnya disetujui oleh semua orang yang di Kaskus. Baru setahun Dilanjutkan, ya? 2 tahun hampir ya, setahun lebih. Lalu itu belum jadi Pikmania, itu masih ngomongan doang. Itu dilanjutkan dengan logo kita maunya isinya adalah Figma. Tadinya pikirnya 1 Figma atau berapa ya? Tapi akhirnya jadinya 3 ya, karena ada voting dari 11 Figma. Ada Asunyan, DRS, Drosel, Saber, Archetype, Miku, Reinu, dan segala macamnya. Dan akhirnya yang menang adalah Figma Miku Hatsune, 15 vote. DRS Shooter 15 vote juga, dan Drosel 13 vote. Dan akhirnya itu dibuatlah sebuah logo yang ada di sini. Nanti tergantung editor kita bisa tahu nggak? Mungkin ada di sini. Kita editor kita bisa tahu tidak? Oke, dan logonya itu udah ada logo, udah ada nama, tinggal orangnya. Lalu dari komunitas Kaskus kita mulai juga ngobrol-ngobrol. Terus ada komunitas Figma di Kaskus dan komunitas Figma di Cafe Gaul saat itu. Kita ngobrol-ngobrol sampai suatu ketika ada Toys Fair di bulan Desember 2011 itu ada TF itulah. Dan waktu itu Ada Toys. iya, Toys Fair kita udah mulai ada kenal-kenal dari orang-orang kita yang lanjutnya itu di YM gitu, YM Group. Dan waktu Februari tanggal 19 2011 teman kita dari Indonesia Itu komunitas menginvite kita dalam gathering yang dimana saya tidak punya itu tadi. Masih juga ada nih. Yang pernah punya tapi hilang juga. Hilang. Jadi nggak ada. Tapi ada salah satu dari admin kami yang punya Nendo juga nih, si Aldrin. Jadi ya kita diberanikan diri aja untuk nggak tahu mau ikut. Iya, jadi ceritanya itu sampai jam 3 atau jam 5 kan di Indonesia gathering. Saya kebagian cengol-cengolnya doang. Terus setelah jam 5-nya orang-orang yang punya Figma keluarin Figmanya. Dari situlah kita mulai ada Figmania sebenarnya. Jadi siap. itu
masuk ke Facebook, kita buat grup Hikmania dan orang-orang mulai masuk ke grup kita jadi members. Jadi nama sama logonya udah siap sebelum grupnya benar-benar jadi. Iya. Jadi untuk grup Hikmania ini biasanya di grupnya kita ngapain aja gitu ya, orang post apa gitu atau acara gitu? Ya, kita kan sebenarnya banyak ya, ada blognya juga, ada juga yang di Facebook, ada juga yang di forum-forum seperti tadi kan masih berjalan juga. Cuman kami lebih aktifnya di Facebook, jadi ya paling kalau misalnya ada fair gitu kita akan ajak semuanya untuk gathering yang anggota di grup itu. Terus juga kita nge-post juga di blognya sama di forumnya untuk ngajak bareng untuk gathering gitu. Kami juga bikin itu kalau misalnya ada fair gitu, misalnya ada setiap komunitas yang gratis, kapan lagi gitu kan. Ya, jadi kami bikin booth sendiri gitu untuk menampilkan Figma yang kami punya sekalian buat nyari member, dan ya untuk admin ada sedikit keuntungan lebih sih. Jadi kalau misalnya sekalian ya narsis seperti yang jadi kalau yang nggak punya kan, jadi nggak usah keluar duit, bisa ngeliat gitu dari punya orang. Contohnya kayak orang yang di AFI gitu. Iya, di AFI kami juga pernah ikut walaupun bayar waktu itu ya, dia minta sumbangan sama member. Mohon bantuannya untuk apa selanjutnya. Nah itu jadi ya lumayan sih, sampai kami sampai dikunjungi sama banyak orang itu ya. Lumayan juga nambah-nambah member gitu, tapi kegiatannya ya paling gathering di luar itu juga ada. Sama pernah ada foto podcast kali. Oh, yang lomba kontes itu baru itu loh. Soalnya nyari hadiah itu susah juga. Iya. Patungan lagi. Di mengerti sekali. Untuk gatheringnya ada yang rutin atau emang Gathering rutin. kapan aja gitu? Berapa kali? Gathering rutin mungkin karena Toyfair itu ya agak rutin ya, jadi kan memang yang bikin Toyfair itu ya tiap tahun pasti ada. Tiap ada acara lain. Iya, kami udah berkali-kali. Next time ada di Maret, bulan Maret. Lagi. Nah terus selain itu ya gatheringnya paling kalau misalnya ada kumpul-kumpul aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya TF di antara TF kan lagi bosan gitu. Kalau kelamaan kalau Iya, acara gitu minggunya ya. lama. Terus udah baik-baik baru, gue punya pamer. Lihat dong gitu kan. Oke, terus itu membernya gue lihat juga ada cukup banyak. Itu dari mana aja tuh? Apa dari Jakarta atau gimana? Membernya sih sebagiannya yang banyak mungkin Jakarta, Surabaya ya, tapi di Jogja juga sekarang ada. Bahkan yang dari luar negeri juga ada sih. Mereka jadi kalau misalnya posting ke Facebooknya itu pasti mereka pakai bahasa Inggris ya, dan kita jadi ya jawabinnya juga pakai bahasa Inggris. Emang orang luar, Ya, orang Indo orang luar. luar, bukan emang orang luar. Ada orang Filipina. Pernah ketemu langsung datang gitu pas gathering atau kebetulan? Kapan langsung? Atau di apa kan? Karena soalnya banyak dari luar negeri juga. Tapi kita nggak sadar juga sih. Nggak sadar juga. Keuntungan dari namanya Figmania dan Figma Indonesia ini orang luar kamu juga gitu. Iya, sama di blog kami juga postingannya pakai bahasa Inggris. Emang dulunya kan tujuannya bukan buat Indonesia doang. Pernah sekali kami lihat waktu pembentukan juga, kayak komunitas Figma di luar juga yang kami tahu ya, kayaknya jarang gitu. Sekarang ada yang waktu itu gara-gara Figmania ada orang Filipina gabung, dia bikin sendiri waktu itu sempat bikin Figmafil, terus ada sesuatu jadinya ganti jadi BRS kolektor gitu. Beres only. Beres kolektor, bisa. Dari ini untuk grupnya saya kan udah setahunan ya tahun lebih ini. Pernah ada kejadian menarik kan ya, ada orang bikin ribut di masalah atau apa gitu. Kalau mau diceritakan boleh. Iya, kejadian menarik kalau yang nilai plus sih yang itu yang dikunjungi sama waktu itu kan apa Indonesia kan event internasional. Ya ada waktu itu Makita Kanori yang punya Gusma Company datang ngomong bahasa Jepang, ya kami nggak ngerti yang pasti semua ini tahu lah itu bahas itu ya. Translatornya. Itu jadi ya itu Figmania butuh translator bahasa Jepang sifatnya. ada kamusnya kan. Ya itu sama Denichu yang ada affiliate sama Rendichu juga ya di Indonesia. Yang dicu. Sempat datang juga pakai Figmania yang
kita nggak bisa nyaring satu-satu kan, ini troll bukan masukin gitu kan. Jadi ada aja yang nggak baca rule gitu, misalnya nggak boleh jualan post gitu, ada tempatnya sendiri tapi dia jualan gitu atau kan ya banyak aja sih. Sama dulu di forum gimana Pak? Ya mungkin udah dilupakan sama dia karena tidak enak gitu mungkin. Ya waktu itu waktu dia yang di pembentukannya itu kan soalnya kita komunitas Dari awal. Ya, cuma waktu itu di forum kita mau buat Figmania. Kita kan dari awal sebenarnya Figmania itu tidak punya ada urusan dengan duit dan semacamnya. Jadi sesuatu yang non profit. Jadi kita pikir ya kita ngobrolin tentang Figmania di komunitas. Itu kira-kira nggak apa-apa. Kalau maksud sebenarnya istilahnya apa? Oke, istilahnya K bukan S. Tapi tiba kita berasa ya dibilang saya di PM sama moderatornya, anggaplah namanya V. Ya itu dia bilang katanya kayaknya nggak baik kalau nggak baik kalau nama yang bukan itu masuk di situ. KS itu ya. Iya sama. Jadi dia kasih dua pilihan. Nanti disensor nanti. Oke, nanti dia memberi dua pilihan. Apakah mau namanya Figmania? Masa saya Pasti sengaja. atau Figmania tidak ada di situ. Ya kita pilih dua ternyata. Karena masalah nama doang gitu. Soal nama. Langsung lepas dari awal pembentukan tuh, bulan Itu awal. di hari kedua. Waduh. Oke. Makin banyak rintangan makin berhasil. Yoi. Ya, Figmania ya. Tapi kenapa Figma? Kenapa bukan PVC? Kalau PVC kan lebih seksi gitu ya. Kalau Figma ya oke lah bisa digerakin, mungkin cukup terjangkau. Kenapa Figma? Itu udah terjawab. Ya, Kamu rusak kamu. Jadi member juga. Kenapa enggak? Kenapa enggak nego? Semua itu kata terakhir tadi udah pasti cocok ya. Terjangkau. Ini ya. Rusak kamu. Ya, pokoknya nih kalau misalnya dari possibility ya, kalau misalnya yang PVC ya iya ada yang seksi gitu kan, cuman ya segitu aja gitu. Jadi kan nggak bisa pose-pose kreatif gitu kan. Oh. Kalau apa tuh ini bisa kakinya kemana gitu kan lagi begini. Apalagi terus kenapa Figma juga itu ya bisa selain bisa difoto dengan pose aneh-aneh, bukan aneh-aneh, bagus-bagus. menarik, menantang dan sebagainya. Itu ya beberapa dari yang ini kan ukurannya 6 inch ya, yang 1/12 kalau bisa dibandingin. 11 sentian. Iya itu bisa selain dia kan joinnya sama semua di antara Figma itu, jadi bisa head swipe misalnya ini kan aslinya kepalanya sama nih, diganti dengan yang lain gitu. Custom join, keren sekali. Ya itu sama ini misalnya kan dari Figma sama Figma bisa di swipe dan bisa juga dari ini dari lain-lain dari inisialnya aja SAF. Oh Itu emang bisa. Sudah nggak apa-apa lah. iya Untuk begitu. ini enggak. Nah ini ya dari nah itu ini bisa di swipe juga, jadi ada yang sama Gundam juga pernah ada Buso Shinji itu, jadi ya. Ini Figma ya. Ya. Tadi dibilangnya terjangkau nih, ada yang sejutaan nih kalau di barang ini. Oh enggak, itu saya dapatnya diskon jadi nggak nyampe. Dengan perjuangan dapat 600. Nah gitu. 600.000. Nah jadi ya Lempar banget. selain itu ya misalnya kayak Michael nih ada tokoh kesukaannya lah. Siapa? Bikin dulu siapa? Kesukaannya siapa ya? Kesukaan gue udah pasti Abi. Kesukaan juga Ya, diskusi dulu. Itu nanya kebetulan gue mau nanya. Haruhi Tidak selalu gue kan, ada 7 tipe. Karena emang cuma ada 7 Figma ya, kalau ada lebih mungkin bisa Emang lagi. banyak banget. 6 reguler, 1 limited. Kalau ada angka 8 ya beli lagi. Kalau Figma sendiri ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Hanya Figma. itu jadi kalau tokoh-tokoh kan biasanya kalau yang dia tuh banyak yang mewujudkan itu kan makanya misalnya karakter yang mainstream gitu, misalnya yang baru-baru yang kayak Alan atau apa gitu kan ya emang jalannya Figma gitu. Kalau misalnya kita mau
fotoin yang bagus-bagus gitu. Memang apa bisa dapat mewujudkan impian? Iya. yang kesukaan masing-masing. Ya, Fik masing-masing boleh tuh. Boleh. Boleh dong, pertanyaan bagus, thank you. Aduh, bingung Ya, deh. sorry. Duluan. Atau nggak, coba yang gampang dulu. Paling mahal yang lo punya apa? Itu bisa dibilang Itu sih, sedikit. ya. Itu sih Miku yang live stage sih. Itu Yang- biar Figma pertama juga sekalian. Yang live stage. Soalnya Iya. Kayak gue agak-agak itu sih. Apa ya? Agak produksi kali ya. Ada cacatnya ya? Iya, suka copot ini. Apa? Warnanya apa, Nuk? Warnanya apa? kayak stats cuy. Cik. Suka copot ininya. Apa nama badannya itu suka copot. Jarang dimainin itu. Oh iya. Ya, jadi. Saya sih sukanya ini. Dan Ya. punya berapa? Ya, ada berapa? Ya kalau sebelah saya kebetulan suka aja sekarang saya sama ini juga. Ya inilah dua paling favorit. Masing-masing punya berapa? Masing-masing punya berapa? Ini menurut Megannya ada fetish sendiri kan? Iya. Mumpung orangnya juga. Itu ya fetis ya lebih favorit aja lah kalau misalnya. Menurut saya lebih bagus gitu. Mental kolektornya gimana? Punya berapa? Ini Wah. ada berapa? Ini ada berapa? Rahasia kan? Kalau dihitung ntar miris sendiri. Satu buat Mau dia. lihat aja di My Figure Collection. Iya, figure collection. Mungkin ada yang lihat. Wah, cincin yang tata. Dan sudah jadi sencin lagi. Siapa dibidana? Waduh. Rusak berat. Untung bukan Figma. Kalau Figma agak rawan, jadi kalau misalnya dia jatuh ya, ya beberapa ada juga misalnya yang patah gitu jauh. Nah, kalau misalnya jatuh dari tinggian yang cukup tinggi. Dia patah ya, bisa patah. Ya keuntungan kelebihan Figma mungkin sekalian dibahas juga ya. Kalau misalnya kayak lain yang ini yang 3 lubang ini kan lebih durability-nya lebih mantap gitu. Kalau misalnya jatuh, jangan sampai jatuh juga sebetulnya kalau kecelakaan itu masih agak lebih kuat. Ini agak fragile jadi ya hati-hati aja. Tapi yang diunggulkan banget dari sini sih dia joinnya banyak, bebas diposein, tapi nggak gitu kelihatan gitu joinnya seperti yang di lain sebelah mungkin ya. Ada juga yang joinnya lebih bonggol-bonggolnya tuh kelihatan jadi nggak gitu boring. Ya. Tapi ada satu lagi yang mirip Figma yang ke apa ya? Aksa ya? Aksa dari DSC Yang lebih gede itu ya itu bedanya. ya lebih gede sih tapi ya lebih terjangkau ini lah sih. Dan kebanyakan karakter-karakternya juga ada di sini. Jadi Ya, mungkin kekurangannya juga itu sih, nggak bisa face swap, nggak bisa. Kalau misalnya, iya mukanya. sekepala-kepalanya kalau Kepala. tapi kalau chaos bisa Bisa. Kita ada ya kan? nggak tahu juga. Jadi kan Udah ada tanda dari master. dari Max sendiri. Pak, Fik nama favorit selain Haruhi, Saya Haruhi. nama favoritnya Dino. Yuno. Dan masuk. Oke, terus kalau misalnya ada yang mau gabung nih dari video ini mau gabung, kira-kira mesti kemana kita? Bukan berarti gue mau gabung ya, bukan berarti gue mau gabung. Buat Ada Ya, di sini. di sini Facebooknya, Facebook grupnya. Nanti kita bisa edit kalau nggak ya. Langsung masuk aja ke sini dan join the group. Ada Facebook, Facebook, kita juga ada Twitter. Ini Twitternya. Ada juga blog kami di sini. Oke, ya. Sama kalau misalnya ada Fiverr cari aja sebagai komunitas. Pasti selalu ya. Hampir Hampir selalu. kalau dapat ya. kalau yang gede sih Kita dapat sih, Mas. Oke guys, tapi kalau kayak mau tahu lebih jauh silahkan langsung hubungi mereka ini. Kita juga sudah pasti menyediakan link untuk menghubungi mereka di description video di bawah. Atau kalau misalnya mau langsung ketemu silahkan langsung ke event Toys terdekat. Siapa tahu ada nampang mereka dengan etalase khusus Figma, itu pasti agensi mereka. Maret ini. Martin ya? Di mana? Martin ya? Event Nah, Toys terdekat. Balai Kartini. Balai Kartini. Di Balai Ya, Kartini. Maret ini. Dan itu juga semoga kami bisa report nanti gimana eventnya sekalian nanti berkunjung lagi. Ya, mungkin sampai di sini dulu episode kita tentang interview dengan Figmania.
Sampai jumpa lagi di episode mendatang, dan mungkin lu udah pada bisa nebak episode mendatang seperti apa. Ini video keluar bulan pertama Februari, dan bulan kedua Februari biasanya ada event khusus yang pasti dilewati oleh para otaku semua. Ya, tapi senang. Event itu tidak akan saya lewati sendiri ya, karena ada Nini-chan. Tapi saya suka beli coklat sendirian. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di episode mendatang. See you guys next week, maybe. Bye-bye, dan terima kasih buat para Pikmania ya, member Pikmania, dan terima kasih kepada imposternya Randy. Saya bukan Randy. Mungkin kita akan mulai. Oke guys, sampai jumpa dan see you.